Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Harap kalian baik-baik saja. Baik, hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu. Penggunaan rumus ya. Tugas minggu lalu itu mencari nilainya Rian dari tugas pertama atau tugas 1, tugas 2 dan tugas 3 ya. Nah, ini untuk mencari nilai terendahnya bagaimana anak-anak menggunakan rumus? Jangan lupa selalu diawali dengan sama dengan ya. Sama dengan menggunakan apa? Rumusnya menggunakan min ya. Min buka kurung, kita blok dari kolom C7 sampai dengan E7 ya. Lalu kita enter atau balas kurung dulu ya, enter. Terendahnya adalah 65, sudah ketemu. Oke, sesuai. Nah, nilai tertingginya bagaimana? Sama dengan menggunakan fungsi apa? Max ya. Max buka kurung, kita blok tugas pertama, kedua dan ketiga, enter ya. Nah, untuk jumlah nilai bagaimana? Sama dengan sum ya. Buka kurung, tugas 1, tugas 2, tugas 3 nyarian kita blok, lalu kita enter ya. Balas kurung, enter 242 ya. Oh, ini kayaknya kelewatan. Coba sama dengan sum, buka kurung ya, tugas 3 enter 242. Ini ada kekeliruan berarti ini pakai max ya, salah. Sama dengan sum buka kurung ya 242 sudah. Kemudian untuk rata-ratanya menggunakan fungsi average ya, sama dengan average buka kurung blok dari tugas pertama, tugas kedua dan tugas ketiga. Balas kurung enter ya. 80,66 seterusnya. Oke. Nah, pertanyaan di sini adalah, Pak, ini menghilangkan angka di belakang koma ini bagaimana ya? Misalkan diminta hanya 2 angka atau 1 angka di belakang koma ya. Kita contohkan dengan misalkan 2 angka ya, 2 angka di belakang koma. Anak-anak bisa blok dulu ya. Blok yang mau dibuatkan berapa angka di belakang koma. Kemudian kita ke tab home. Pilih yang namanya ini decrease decimal ya. Kita klik 1, 2 ya, 3. Nah, seperti ini ya. Kalau mau 1 ya seperti ini, dikurangi saja. Kalau misalkan tidak mau ada angka di belakang koma berarti decrease lagi. Seperti ini ya. Untuk increase kita kembali ya, misalkan 2 angka di belakang koma. Seperti ini. Saya harap kalian bisa mengerti ya. Nah, untuk ini Pak anggap anak-anak sudah mengerti ya. Pak ulang lagi ya. Kan yang ini untuk membuat 2 angka di belakang koma bagaimana Pak? Oke, kita kembali ke tab home. Kalau mau menambahkan koma di belakang angka di belakang koma berarti menggunakan increase decimal ya, seperti ini. Namun kalau misalkan mau 1 angka di belakang koma berarti atau tidak ada angka di belakang koma berarti menggunakan decrease ya, decrease decimal. Kita klik sebanyak mungkin atau setelah permintaan yang diminta sesuai ya. Nah, ini misalkan 2 angka ya, seperti ini ya. Nah, sekarang kita belajar rumus yang terakhir ya, yaitu tentang keterangan ya, keterangan. Enter. Nah,
Jadi misalkan nilainya R0 ini di atas 75 atau sama dengan 75, maka tuntas ya. Misalkan di sini KKM-nya itu kita kasih KKM sama dengan 75 ya. Ini KKM. Jadi kita akan berpatokan di KKM ini ya. Keterangan sama dengan kita ambil mana yang mau kita cari ya, ambil nilainya 81 ya. Berarti ini di kolom atau sel I4 ya. I4 ya. I4. Jadi saat kita mau cari R0 ini sudah tuntas atau belum, caranya adalah kita gunakan rumus if ya. Sama dengan if buka kurung pilih di kolom I4 ya. I4 oke. I4 lebih kecil sama dengan 74 ya. Titik 2 kutip 2 tidak tuntas. Balas kutip 2-nya, kita titik koma lagi, kutip 2, selain itu maka tuntas. Kutip 2, balas kurung kita enter ya. Nah, ini tuntas. Kenapa tuntas? Karena nilai rata-ratanya di atas KKM atau 75 ya. Seperti ini. Oke, mau lihat rumusnya lagi ya. Sama dengan if ya, buka kurung I4, I diambil dari rata-rata ini ya. I4 lebih kecil sama dengan 74 ya, lebih kecil sama dengan 74 titik koma kutip 2 tidak tuntas ya. Tidak tuntas ini boleh spasi ya. Balas kutip 2 titik koma lagi, kutip 2 lagi, tuntas, balas kutip 2 ya, balas kurung enter ya. Lihat baik-baik. Nah, bagaimana kalau kita mencari rata-ratanya Ronald ya, rata-ratanya Ronald, yaitu sama dengan ya, buka satu aplikasi dulu. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita untuk mencari nilainya Ronald ya? Berarti di kolom keterangan yang di bawah ini ya, kita ini tadi punyanya siapa? Arnold ya. Sama dengan if buka kurung I4 lebih kecil sama dengan 74 titik koma kutip 2 tidak tuntas ya. Balas kutip 2 titik koma, selain itu maka tuntas ya. Kutip 2 tuntas, balas kutip tutup kurung. Oke. Sekarang untuk cari punyanya Ronald bagaimana ya? Punyanya Ronald rata-ratanya ada di kolom atau sel apa? Sel I5 ya, bukan I2 ya, I5. Hati-hati. Kolom I2 ya. Berarti I5 maaf. Sorry. Di kolom I5 ya. Hapus I4-nya, jadikan I5 seperti ini. Punya Ronald dan Rian juga sama ya, tinggal dirubah di sel I-nya saja ya. Kalau Ronald I berapa anak-anak? I6. Kalau Rian I berapa? I7 ya. Oke, coba kita praktekkan. Nah, seperti ini.
bisa langsung di copy. Misalkan di atas sudah dapat, ya langsung copy ke turun. Namun kalau ini kita mau praktekkan dulu yang tadi punyanya Ronald, apakah benar menggunakan I5? Kita paste di sini, ya. Kita enter ini sama dengan if buka kurung I5, ya. I5 lebih kecil sama dengan 74 titik koma kutip 2 tidak tuntas balas kutip titik koma kutip 2 tuntas, ya. Balas kutip 2 tutup kurung enter, ya, tuntas, ya. Nah di sini ini kalau datanya sedikit, ya mungkin kita masih bisa untuk edit manual seperti tadi, ya. Jadi ini I4, ini I5, ini I6, ini I7. Nah kalau datanya ribuan bagaimana? Pasti kita kewalahan, ya. Simpelnya anak-anak, silakan misalkan kolom yang pertama sudah berhasil, ya, atau sel yang pertama ini sudah berhasil, tinggal klik 2 kali di sini, ya. Pointernya harus seperti ini. Lalu klik 2 kali dengan cepat. 1 2. Ya, seperti ini. Atau ini Pak hapus dulu. Nah, kita blok klik 2 kali. Iya, seperti ini. Ya. Bisa juga anak-anak klik di sini kemudian klik kiri tahan tarik ke bawah sampai di mana mau di copy, ya, lepas. Oke, seperti ini. Nah, ada pertanyaan, Pak, ini kok tuntas semua? Coba dicontohkan ada yang tidak tuntas. Ini artinya nilainya di bawah 75. Apakah muncul otomatis tidak tuntas? Oke, kita coba buktikan, ya. Anggap saja kita hapus punyanya Rian dulu, ya, atau biarkan saja seperti ini. Kita rombaknya nilainya saja, kita kurangi semua, ya. Jadi ini misalkan dia dapat 67. Nah ini contoh saat dia dapat 74 saja tidak tuntas, ya, karena rumusnya tadi apa? Di bawah 74 atau sama dengan 74 maka tidak tuntas, ya. Kalau dapat 75 otomatis pasti dia tuntas, ya. Jadi misalkan ini Pak naikkan, ini sudah clear anak-anak, ya, 74 berarti tidak tuntas, ini otomatis anak-anak, ya. Jadi kita tidak rombak-rombak lagi, ya. Jadi misalkan di sini ada orang ke 5, ya. Kita tambahkan misalkan yang, ya, yang. Nah ini kita nilainya kita paskan ke 75 semua contoh, ya. Nah seperti ini. Saat dia dapat 75 otomatis tuntas, ya, seperti ini. Sampai di sini sudah dimengerti anak-anak? Jika belum, silakan putar ulang videonya, ya. Ini untuk memperkecil memperbesar seperti ini. Nah ini ada Rian tidak tuntas. Minta maaf, ya, kalau ada nama anak. Ini hanya contoh saja, ya. Oke, seperti ini, ya. Nah Pak, ini kita rapikannya bagaimana? Mengingat di sini ada yang lebar sekali, di sini sedang, di sini mungkin sangat kecil dan seterusnya, ya. Nah bisa anak-anak misalkan mau diperbesar atau kolomnya sesuai, harus diblok dulu. Klik kiri tahan dari sini, ya. Dari mana yang mau dibuat kolomnya sesuai atau ukuran lebar kolomnya sesuai, tinggal diblok. Harus seperti ini, ya. Klik kiri tahan tarik ke sebelah sampai di misalkan ini keterangan, ya. Nah tinggal di sini kita klik kanan kolom width. Nah ini misalkan di sini Pak kasih nilainya 10, enter. Nah sudah sama semuanya anak-anak, ya, kolom lebar kolomnya. Nah misalkan di sini terlalu sempit atau tidak pas dengan ini, tinggal perlebar secara manual saja seperti ini. Oke. Nah sekarang kita merapikan, ya, merapikan
hasil kerja kita ini caranya adalah yang pertama dari atas ya. Kita lihat sampai di mana, sampai di keterangan ini di kolom atau sel J1 ya. Nah, kita blok dari kolom sel A1 ini sampai di sel J1 ujung. Lalu kita pilih home, kemudian pilih merge and center. Ya, otomatis dia akan berpindah ke tengah. Ini Pak hilangkan dulu, Pak ya, hilangkan centangnya supaya dia muncul di atas. Nah, Pak ulang. Kita blok dari kolom A1 atau sel A1 sampai di J1. Kita pilih merge and center di home ya. Merge and center. Oke, otomatis dia akan di tengah. KKM-nya biarkan di sini. Nah, ini juga begitu ya. Tabelnya sekarang kita mau rapikan ya. Kita rapihkan bagaimana? Kita blok ya, blok semuanya, mana-mana mau buat dalam bentuk tabel. Kita blok semua ini. Kita boleh pilihin saja ya. Border, kemudian pilih all border. Nah, seperti ini. Ya. Namun jika anak-anak kewalahan cari yang namanya border atau all border ini ya, bisa caranya dengan cara misalkan tadi sebelum di blok atau dikasih border, kita blok ulang, tekan tombol CTRL plus 1, angka 1 ya, atau kontrol 1. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Ini anak-anak klik border, kemudian pilih outline-nya diklik, sama inside-nya diklik, lalu kita oke. Nah, hasilnya sama anak-anak ya, seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan japri ya. Ini tuntas, tidak tuntas. Nah, tugas hari ini anak-anak buat 10 peserta didik ya, di blok. Buat 10 peserta didik. Kemudian nilainya terserah anak-anak mau kasih berapa, yang penting dalam atau foto yang dikirimkan nanti atau dalam aplikasi Excel-nya ini terdapat 5 anak tidak tuntas dan 5 anak lainnya tuntas ya, seperti itu. Tugas hari ini Pak ulangi, buat daftar nilai peserta didik ya, mulai dari tabel nomor nama siswa, tugas 1, tugas 2, tugas 3, nilai terendah, nilai tertinggi, jumlah nilai, rata-rata dan keterangan ya. Fokus kita hari ini keterangan. Nah, bagaimana untuk menentukan tuntas dan tidak tuntasnya ya. KKM-nya adalah tetap sama 75 ya. Jadi anak-anak silakan buat dari 10 anak yang anak-anak buat ya. Itu Pak minta tugasnya nanti 5 orang yang tuntas, 5 orang tidak tuntas. Namanya bebas, yang penting tidak menyinggung ya. Karena ini kita untuk latihan dan belajar bersama. Untuk nilai juga terserah anak-anak mau taruh berapa atau isi berapa. Untuk nilai terendah, tertinggi, jumlah nilai, rata-rata dan keterangan ini wajib menggunakan yang namanya rumus ya. Untuk hasilnya nanti ini menggunakan rumus seperti ini. Terendah berarti menggunakan sama dengan min, tertinggi berarti menggunakan max ya. Ini keliru, ini harus menggunakan
max ya. Oke. Lalu jumlah nilai menggunakan sum ya. Rata-rata menggunakan average, lalu keterangan menggunakan if. Ya. Baik, Pak harap semuanya paham. Pertemuan hari ini Pak akhiri, namun jika ada pertanyaan tetap japri anak-anak ya, supaya tidak keliru. Nanti jika kurang jelas atau terlalu cepat penjelasan Pak, boleh putar ulang lagi videonya ya. Namun sudah putar tapi belum paham, boleh japri ya. Baik, pertemuan hari ini Pak akhiri. Selamat pagi, salam sehat selalu.